Struktur utama komputer. Struktur komputer ini adalah cara-cara komponen komputer ya saling terkait dan berhubungan ya. Jadi di dalam komputer itu kan ada banyak komponen ya. Ada banyak komponen, kemudian komponen-komponen itu bagaimana keterkaitannya ya. Kemudian bagaimana komponen-komponen itu berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan data ya, menghasilkan informasi. Nah, karena kita membahasnya adalah struktur utama ya, berarti ya hanya yang komponen utama saja yang nanti kita bahas. Nah, struktur utama komputer atau komponen utama komputer itu ada 4 ya. Ada Central Processing Unit atau CPU ya, ini sebagai pengontrol operasi komputer dan pembentuk fungsi-fungsi pengolahan komputer ya. Jadi ya unit kontrol utama ya. Unit kontrol utama yang di situ adalah tempat untuk melakukan pemrosesan data utama. Ya, semua pemrosesan dilakukan di CPU. Kemudian ada memori utama atau main memory. Biasanya kita menyebutnya adalah RAM ya, Random Access Memory. Tapi RAM itu sebenarnya bukan satu-satunya memori utama ya. Salah satu yang paling penting, tapi ada juga memori utama yang lain ya. Namanya memori gunanya adalah untuk penyimpanan data apa saja yang disimpan di situ. Kalau menyebut memori utama RAM atau ROM ya, itu yang disimpan bukanlah data buatan user ya, bukan data-data kita, data tugas dan lain sebagainya, bukan itu ya. Isinya adalah data-data untuk komputer itu bisa melakukan pekerjaan ya. Jadi misalnya menghitung aritmatika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, itu perintahnya disimpan di memori utama, di RAM ya. Jadi RAM itu isinya bukan data kita ya, bukan data film kita ya, atau tugas-tugas kita ya, bukan. Jadi memori utama itu isinya adalah menyimpan data-data agar komputer bisa bekerja dengan normal ya. Kemudian ada I/O atau input output ya. Input output ya seperti namanya ya, ini memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Kalau input ya untuk memasukkan data dari luar ya, dari luar komputer masuk ke dalam komputer. Kalau output berarti ya menampilkan hasil pemrosesan data ya ke lingkungan luar ya. Jadi sudah diproses di komputer, kemudian hasilnya ditampilkan di perangkat output ya. Kemudian ada sistem interkoneksi ya. Sistem interkoneksi itu adalah hubungan antar sistem sebenarnya, sistem hubungan ya, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Jadi 3 komponen utama ini dihubungkan dengan sistem interkoneksi ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Diagram blok komputer ini adalah diagram yang dibuat untuk menggambarkan proses kerja pada suatu komputer ya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengenal komponen-komponen yang ada di dalam CPU dan memahami alur kerja di dalamnya ya. Nah, kita lihat di diagram blok komputer ini ada komponen-komponen utama komputer ya. Kita lihat ada input device, output device, kemudian I/O port ya. Coba dibayangkan ya, kalau komputer itu pasti ada input dan output. Kamu mau mengerjakan sesuatu ya, input, mau ngetik ya, mau ngetik pasti memasukkan data ya,
pakai keyboard. Kemudian keyboard itu ditancapkan di mana sih? Ya, ditancapkan di port ya. Keyboardnya pakai apa? Oh, keyboardnya pakai USB ya, USB port. Ditancapkan di port USB. Kemudian misal kamu menekan huruf A ya, menekan huruf A, kemudian huruf itu sebelum tampil di monitor ya akan diproses dulu ya. Yang memproses adalah CPU. CPU masuk ke CPU dulu ya. Jadi sinyalnya itu masuk ke CPU dulu. Kemudian CPU ini akan mengidentifikasi, oh ini apa sih ya. Oh saya harus mengeluarkan huruf A misalnya. Nah, CPU ini tidak bisa langsung mengeluarkan huruf A. Dia harus mengambil perintah bagaimana sih cara mengeluarkan huruf A ya dari memori ya. Jadi perintah bagaimana memunculkan huruf A itu ada di memori, di RAM ya, random access memory. Diambil perintahnya, kemudian baru perintahnya masuk lagi ke CPU. Oh, gini loh caranya memunculkan huruf A ya. Oh, oke. Terus sama CPU. Oh, gitu cara memunculkan huruf A ya. Langsung dari situ. Oh ya, ke I/O port dulu ya. Mau ditampilkan di monitor. Nah, monitor kan pasti terhubung ke port ya. Portnya apa namanya, konektornya monitor apa? Oh, pakai VGA. Pakai konektor VGA ya. Ya udah, berarti VGA kemudian langsung ke monitornya. Ya, itu cara alur kerja dari komputer ya. Jadi komponen-komponen utama ini pasti bekerja sama ya, bekerja sama. CPU tidak bisa bekerja sendiri ya, pasti ada memori, harus ada memori. Itulah kenapa memori utama RAM dan ROM itu sangat penting ya, karena memang semua instruksi utama ya, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu ya, bagaimana melakukan pemrosesan itu tersimpan di memori ya. CPU itu yang kerja memang, tapi dia tidak bisa dia fungsinya cuma berpikir aja, memproses saja. Dia tidak tahu, dia tidak menyimpan apa namanya, perintah-perintahnya itu ya. Oke ya. Kemudian perangkat I/O ya. Kita bahas satu persatu yang ada di dalam diagram ini ya. Perangkat I/O, input output ya. Ini sudah tahu ya, kita sudah pernah bahas dulu di pelajaran KJD ya. Input device ya, perangkat input adalah perangkat kelas komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya apa? Yes, gampang lah, keyboard, mouse, scanner, kemudian apalagi pen tablet, kemudian ada gamepad kalau main game ya, kemudian ini ada microphone dan lain sebagainya. Kemudian ada output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data ya. Jadi perangkat keras komputer berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Ya, jadi menampilkan hasil pengolahan, hasil pemrosesannya. Keluaran dapat berupa hard copy ya, bisa di kertas ya, atau soft copy kalau soft copy ke monitor, ataupun berupa suara ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada macam-macam. Contohnya adalah printer, plotter, monitor, speaker ya, dan lain sebagainya. Kemudian I/O ports ya. I/O ports ini sebenarnya adalah tambahan ya. Ya pasti ada ya ini, cuman ini adalah portnya ya. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirimkan data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Port itu adalah colokannya ya. Tapi kalau anak IT nggak boleh bilang colokan ya, port.
Port apa yang digunakan? Oh, ada USB port, ada parallel port, ada audio port, ya, dan lain sebagainya. Tuh, ada PS2 port, ya. Harus tahu nama dan alat apa saja yang bisa tertancap di port tersebut, ya. Jadi alat input dan output ini pasti terhubung ke komputer melalui port ini, ya. Oke. Kemudian CPU, ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, kemudian ada Control Unit dan ada Register. Ya, Arithmetic Logic Unit. Seperti namanya, ya, melakukan komputasi untuk pengolahan data, melakukan tugas-tugas dasar aritmatik dan operasi logika. Ya, ini Arithmetic Logic Unit itu adalah unit utama, ya. Unit aritmatika dan logika. Ini yang paling penting di dalam CPU, ya. Tugasnya apa? Melakukan pengolahan data. Pengolahan data apa? Ya, data untuk pemrosesan operasi aritmatika dan logika. Ini dulu di KJD sudah pernah saya jelaskan, ya, kalau nggak salah. Aritmatika kayak apa? Penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian. Kemudian logika. Logika misalnya and, or, else, and, or, XOR, ya, nor, not, dan lain sebagainya. Itu, ya. Karena semua pemrosesan dalam komputer itu ya hanya itu, ya, aritmatika dan logika. Komputer itu tidak mengenal huruf, tidak mengenal karakter-karakter lain, ya. Dia hanya mengenal angka biner saja. Semua hal yang muncul di monitor, ya, sebenarnya diproses dalam bentuk angka biner, ya, bilangan biner semuanya, ya. Kemudian ada control unit, ya. Tugasnya adalah mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU. Ya, ini sebenarnya control unit ini tugasnya adalah mengontrol data masuk dan keluar CPU. Ya. Mengontrol operasi ALU. Kalau sudah selesai dioperasikan datanya, oh sudah selesai dijumlahkan datanya, ya. Terus datanya mau diapakan? Oh, disimpan di memori. Nah, si control unit inilah yang mengatur lalu lintas datanya, ya. Intinya seperti itu. Control unit itu kayak misalnya polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan, di persimpangan, di perempatan misalnya. Kapan mobil dari sini jalan, kapan mobil dari sana jalan, seperti itu, ya. Biar tujuannya apa, ya, biar tidak terjadi crash data, tidak terjadi tabrakan data, ya. Control unit itu fungsinya itu. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah media penyimpanan, ya, memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Kalau memori utama RAM itu letaknya ada di luar CPU, ya. RAM sama CPU kan perangkatnya beda, ya. CPU sendiri, RAM sendiri, dua komponen yang berbeda. Tapi kalau register ini adalah memori yang letaknya ada di dalam CPU, ya. Jadi lebih cepat. Kalau CPU butuh cepat nyimpan data, ya, maka dia akan mengakses register, disimpan di register aja, ya. Atau cuman menyimpan data sementara. Oh, data ini tadi saya sudah selesai diproses, tapi belum sepenuhnya selesai, belum 100% selesai. Oh, disimpan di register dulu. Nah, nanti diambil lagi datanya. Nah, itu akan lebih cepat, ya. Semakin besar kapasitas penyimpanan register ini, maka semakin cepat juga kinerja dari CPU itu, ya. Seperti itu. Lanjut kita ke memori, ya. Tadi sudah membahas I/O, sudah CPU, sudah. Nah, sekarang kita ke memori. Oh ya, tadi input dan output juga sudah, ya. Memori sekarang.
Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data, baik secara permanen maupun sementara. Ya, jadi memori atau media penyimpanan pada komputer itu ada banyak sekali ya. Dan setiap memori komputer itu memiliki karakteristik masing-masing. Yang jelas memori ini pasti ada hardware-nya, bukan software ya. Jadi memori ini perangkat fisik ya, yang bisa menyimpan data, baik permanen maupun sementara. Nah, ini ada beberapa macam ya. Ada ROM, read only memory. Memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik atau non-volatile ya. Dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca saja. Bisakah diubah-ubah, Bu? Bisa sebenarnya, tapi agak sulit dan sebenarnya kalau tidak benar-benar butuh ya tidak akan perlu diganti ya. ROM pada komputer ini disediakan oleh vendor atau pabrik komputernya yang sudah berisi program atau data ya. Nah, salah satu ROM yang paling terkenal ya, yang paling mudah diakses juga adalah BIOS ya, ROM BIOS. Kita dulu sudah belajar BIOS, Basic Input Output System ya. Nah, program BIOS ini tersimpan pada sebuah chip ROM, read only memory ya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan atau yang bersifat volatile ya, membutuhkan listrik ya agar bisa bekerja. Ketika tidak ada listrik, datanya akan hilang ya. Selain itu, RAM memiliki sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat ya. Ya, jadi karena memori RAM ini ya, RAM ini bekerja berdampingan dengan CPU ya, maka dia harus bisa mengimbangi kecepatan dari CPU, nggak boleh lemot ya. Jadi RAM ini kecepatannya juga cukup tinggi, bisa mengimbangi kerjanya CPU yang sangat cepat ya. Kemudian ada memori eksternal ya, atau memori tambahan ya, yang berfungsi untuk menyimpan data atau program ya. Contohnya adalah hard disk, floppy disk atau disket, optical disk, CD atau DVD ya, dan lain sebagainya. Flash disk itu juga termasuk memori eksternal. Nah, memori eksternal ini kerjanya lambat ya. Dia masuknya di sini, input device, input dan output device ya. Dia tidak bisa bekerja langsung dengan CPU ya. Jadi karena kecepatannya rendah ya. Tuh. Nah, kadang saya akan menyebut menyimpan data secara permanen. Ya, yang disebut menyimpan data secara permanen itu adalah data-data yang tersimpan pada memori eksternal ini ya. Jadi data permanen itu maksudnya apa ya? Datanya tidak akan hilang ketika tidak ada aliran listrik. Ya, datanya akan terus ada di situ. Ya, kalau di hard disk kan komputer mati, ya datanya masih tetap ada ya, permanen. Datanya tersimpan di situ. Kemudian RAM. Kalau RAM kan penyimpanan data sementara ya. Jadi data itu hanya bisa diakses ketika komputernya menyala, itu aja. Kalau ketika komputer mati, ya datanya hilang gitu ya. Nah, kemudian adalah sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi itu apa? Ini loh, garis-garis ini loh ya. Garis-garis hubungan antara satu komponen ke komponen yang lain ini disebut dengan sistem interkoneksi ya. Jadi garis-garis atau jalur-jalur yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, sebenarnya menyebutnya adalah jalur-jalur itu disebut dengan bus ya. Jadi jalur-jalur yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain, dari I/O ke CPU ke memori ya,
itu namanya adalah bus ya. Bus itu ada macam-macam. Ya bayangkan aja bus. Oh, bus itu kan untuk mengangkut data ya. Ya sama ya. Data bus, address bus, dan control bus ini fungsinya juga untuk mengangkut data. Sebenarnya lebih ke jalan datanya ya. Bagaimana data itu berpindah dari satu komponen ke komponen yang lain. Dipindahkan oleh bus ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau di komputer ini setiap data ya punya jalur masing-masing ya. Tidak diangkut semuanya bareng-bareng, enggak ya. Ada data bus, address bus, dan control bus ya. Jadi data itu nanti diangkut sendiri, address atau alamat diangkut sendiri, dan kontrolnya juga akan diangkut sendiri. Ya, ada jalurnya sendiri ya. Yang pertama ada data bus ya. Adalah jalur-jalur perpindahan data dari atau ke CPU dan memori ya dalam sistem komputer. Nah, data bus ini jalur khusus untuk perpindahan data dari CPU ke memori ya. Masuk CPU, keluar memori, atau dari memori atau dari CPU mau ke memori, mau ke CPU ya. Data lewat data bus ya. Biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau 64 jalur data yang paralel ya. Jadi kita kan kadang bilang gini ya, oh komputermu atau laptopmu berapa bit ya. Oh komputer saya 32 bit, oh komputer saya 64 bit. Nah, itu adalah lebar data bus ya. Semakin lebar data busnya, maka seharusnya ya, semakin cepat komputernya ya. Semakin cepat perpindahan datanya. Jadi maksudnya paralel itu gimana? Misalnya 32 bit. Ya bayangkan ada 32 jalur data ya, ada 32 jalur ya. Yang bisa dilewati oleh 32 data sekaligus dalam satu waktu. Ya bayangkan ada jalan ya, ada 32 jalan ya. 32 jalur jalan. Nah, 32 jalur jalan itu bisa dilewati 32 mobil sekaligus. Ya. Seperti itu. Atau kalau 64 bit ya sama 64, ada 64 jalur yang bisa dilewati data sekaligus. Atau kalau di kehidupan sehari-hari ada 64 jalan ya, bisa dilewati 64 mobil sekaligus. Nah, yang semakin besar ya pasti semakin cepat. Itu ya. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran atau masing-masing jalur hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat ya. Maksudnya yaitu tadi kalau 64 bit ya berarti 64 bit data ya yang bisa dikirimkan sekaligus ya. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, semakin lebar jalurnya maka semakin cepat ya. Sifatnya bidireksional ya. Bidireksional ini maksudnya adalah bolak-balik ya. Bi itu kan 2 ya. Bi itu kan 2. Jadi bidireksional itu bisa ini kan dari CPU ke memori ya. Bisa dari CPU ke memori, bisa ngirim data dari CPU ke memori atau dari memori ke CPU. Bidireksional. Lawannya bidireksional adalah unidireksional. Nah, address bus ini unidireksional ya. Hanya bisa mengirim data dari CPU ke memori saja ya. Ini. Oke, sekarang kita ke address bus. Sifatnya unidireksional ya, hanya dari CPU ke memori. Memori ke CPU tidak bisa mengirimkan address atau alamat ya.
Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pengambilan data dan penyimpanan data pada memori. Ya, jadi CPU mau ngambil data dari memori. Oh, di mana lokasinya? Oh, di kotak atau di kamar nomor 50 ya. Nah, itu 50 kamar nomor 50 itu contoh ya. Berarti itu tempatnya, alamatnya. Alamatnya di memori kamar nomor 50. Nah, kamu buka pintunya, nanti datanya yang ada di dalam situ diambil ya, itu. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca ya. Yang mau diletakkan data yang diletakkan di mana atau data yang diambil di mana ya, di memori. Oh, mau ngambil data di mana? Di mananya memori ya. Itu tadi di kamar nomor 50. Oh ya. Atau mau meletakkan di data di mana? Di memori kamar nomor 10 misalnya. Itu ya. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel ya. Penjelasannya sama dengan jalur yang ada di data bus tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah control bus. Digunakan untuk mengirimkan perintah status ke data bus dan address bus. Jalur bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, ini control bus ini sebenarnya lebih ke mengontrol ya. Jadi dalam satu waktu hanya data bus dan address bus itu hanya bisa mengirimkan satu pengiriman aja ya. Jadi kalau di jalan itu sudah ada datanya, ya harus nunggu dulu data itu sampai di tujuan, baru bisa mengirim yang berikutnya ya. Nggak bisa bersama-sama. Nah, control bus ini salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwasanya di data bus dan di address bus ini sedang tidak ada data. Jadi kosong. Oh, jalannya kosong. Oke, silakan kirim ya. Oh, jalurnya masih ada data ya. Tunggu dulu ya. Seperti itu. Atau status ya, statusnya ada nggak ada datanya atau enggak itu ya. CPU akan mengirimkan sinyal pada control bus ini bila akan mengenable sebuah alamat yang ditunjuk, baik itu memori atau I/O port ya. Mau ngirim kemana ya, alamatnya di mana ya. Nah, sebelum datanya dikirim ya, si control bus ini akan mengaktifkan alamat itu ya, kamar penyimpanan itu akan diaktifkan terlebih dahulu ya, itu. Nah, saya kira tadi ini udah semua ya kita bahas ya. Ini diagram blok komputer. Ini harus kamu pahami ya, ini dasar dari pemrosesan yang ada di komputer. Oke. Saya kira materi kita hanya itu saja hari ini ya.